Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Nurul Ainun dari 21 MPI 3 semester 6 ingin menjelaskan terkait dengan materi formulasi kebijakan pendidikan. A yaitu hakikat formulasi pendidikan. Formulasi dapat diartikan sebagai perumusan, sedangkan kebijakan adalah rangkaian konsep yang menjadi pedoman dan dasar rencana di dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Nah, kebijakan juga dapat diartikan sebagai mekanisme politis, manajemen, atau administratif untuk mencapai suatu tujuan. Nah, berdasarkan dari uraian terkait dengan formulasi dan kebijakan, dapat disimpulkan bahwasanya formulasi kebijakan adalah cara memecahkan suatu masalah yang dibentuk dari beberapa aktor yang ada, dari segala banyak alternatif pemecahan yang ada, dan kemudian dipilihlah alternatif kebijakan yang paling terbaik. Dan B yaitu komponen formulasi kebijakan. Nah, komponen di dalam formulasi kebijakan terdiri atas 3. Yang pertama yaitu tindakan. Tindakan kebijakan adalah tindakan yang disengaja, yang selalu dilakukan secara terorganisir dan berulang guna untuk membentuk pola-pola tindakan tertentu, sehingga pada akhirnya akan menciptakan norma-norma bertindak bagi sistem kebijakan. Yang kedua yaitu aktor. Aktor adalah orang atau pelaku yang terlibat di dalam proses formulasi kebijakan, yang mana akan memberikan dukungan maupun tuntutan serta menjadi sasaran dari kebijakan yang dihasilkan oleh sistem kebijakan itu sendiri. Yang ketiga yaitu orientasi nilai. Nah, proses formulasi kebijakan pada prinsipnya berhubungan dengan proses mengidentifikasi dan menganalisis nilai-nilai yang beraneka ragam. Nah, kemudian menentukan nilai-nilai yang relevan dengan kepentingan masyarakat, sehingga kebijakan yang dihasilkan akan mempunyai implikasi nilai baik secara implisit maupun secara eksplisit. Bagian C yaitu proses formulasi kebijakan. Nah, proses formulasi kebijakan terdiri atas 4 langkah. Yang pertama yaitu perumusan masalah. Perumusan masalah merupakan sumber dari kebijakan publik. Dengan pemahaman dan identifikasi masalah yang baik, maka perencanaan kebijakan dapat disusun. Nah, perumusan masalah dilakukan oleh mereka yang terkena masalah ataupun orang lain yang mempunyai tanggung jawab, dan pembuat kebijakan harus mempunyai kapasitas untuk itu. Tahap yang kedua yaitu agenda kebijakan. Nah, dari sekian banyaknya masalah-masalah umum yang muncul, biasanya sedikit dari masalah tersebut yang mendapatkan perhatian dari pembuat kebijakan. Nah, pilihan dan kecondongan perhatian pembuat kebijakan ini membuat kebijakan ini memiliki yang namanya agenda kebijakan. Yang ketiga yaitu pemilihan alternatif kebijakan untuk memecahkan masalah. Nah, setelah para perumus kebijakan sepakat untuk memasukkan masalah ke dalam agenda kebijakan, maka langkah selanjutnya adalah membuat pemecahan masalah. Nah, dalam tahap ini, para perumus kebijakan akan berhadapan dengan alternatif-alternatif pilihan kebijakan untuk memecahkan masalah tersebut. Yang keempat yaitu tahap penetapan kebijakan. Nah, tahap paling akhir di dalam pembuat kebijakan adalah penetapan kebijakan, sehingga kebijakan ini mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Nah, proses pembuatan kebijakan tidak dapat dipisahkan dengan proses penetapan ataupun pengesahan dari kebijakan. Bagian D yaitu aktor dalam formulasi kebijakan pendidikan. Orang-orang yang terlibat dalam perumusan kebijakan pendidikan negara disebut sebagai aktor perumusan kebijakan pendidikan. Sebutan lain dari aktor ini adalah partisipan dan peserta perumusan kebijakan pendidikan. Oleh karena itu, kebijakan pendidikan mempunyai tingkatan-tingkatan, yaitu nasional, umum, khusus, dan teknis.
Maka para aktor perumusan kebijakan di setiap tingkatan-tingkatan tersebut berbeda. Aktor tersebut terdiri atas legislatif, administrator, partai politik, interest group, organisasi massa, perguruan tinggi, dan ada tokoh perorangan. Mungkin cukup itu yang bisa saya jelaskan terkait dengan materi formulasi kebijakan pendidikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.